Selamat pagi, siang, sore, malam, atau halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ali Syarifin dari Statistika University. Sekarang saya akan menjelaskan tentang net present value versus internal rate of return. Oke, mari kita langsung cus. Oke, pada materi ini kita akan membahas tentang aset finansial. Aset finansial itu termasuk semua investasi. Nah, aset real yang akan kita bahas pada materi ini. Aset Investasi dalam aset real itu dibagi menjadi dua, yaitu aset real yang hanya mendapatkan capital gain atau keuntungan setelah dijual, dan yang kedua adalah aset real yang lebih diandalkan untuk memberikan arus kas atau cash flow periodik dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali tetapi tetap dimiliki atau digunakan dalam usaha. Nah, contoh yang aset real yang hanya capital gain itu contohnya ada emas atau barang antik atau tanah. Nah, kalau yang kriteria kedua atau investasi yang lebih diandalkan untuk memberikan arus kas atau cash flow ini, contohnya adalah membeli usaha yang sedang berjalan, membuka usaha baru, atau memberi waralaba atau franchise, atau membuat kontrakan atau dan lain-lain itu contoh-contohnya. Oke, nah aset real produktif ini memiliki kesamaan, yaitu modalnya itu besar di muka, yang kedua itu dampaknya jangka panjang, yang ketiga adalah jika sudah diputuskan, investasi aset real produktif memerlukan komitmen dan sumber daya lain untuk melaksanakannya. Oh ya, sebelumnya, apa itu aset real produktif? Aset real produktif adalah aset real yang dia itu, eh, sep- kalau contohnya tuh ada orang ingin berinvestasi di ingin membeli rumah gitu. Nah, namun rumahnya itu nanti akan jadi kos-kosan atau misalnya kita ya itu yang contoh pertama. Lalu yang kedua misalnya kita membeli franchise atau kenapa. Jadi aset reproduktif ini termasuk contoh aset real yang di set sebelumnya yang bagian kedua. Oke, keputusan aset reproduktif adalah salah satu dari ketiga keputusan keuangan yang paling penting yang dihadapi semua perusahaan dan sering disebut keputusan investasi atau penganggaran modal atau capital budgeting. Kedua keputusan utama keuangan lainnya adalah keputusan kebiayaan atau financing dan keputusan manajemen modal kerja atau working capital. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau capital budgeting itu sangat penting. Oke, mari kita lanjut. Nah, dalam aset real ini kan kita bisa memilih gitu. Maksudnya, apakah kita benar-benar ingin membeli atau mengambil aset real tersebut. Nah, kita itu bisa em, mengindikasikan apakah aset real tersebut oke atau tidak. Jadi, anggapannya aset real bisa kita tolak atau bisa terima melalui 4 kriteria ini. Yang pertama itu ada net present value, yang kedua adalah internal rate of return, yang ketiga adalah nilai tahunan ekuivalen, dan yang keempat adalah biaya tahunan ekuivalen. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang net present value dan internal rate of return. Oke, kita akan membahas tentang net present value. Net present value merupakan kriteria yang terpenting dalam evaluasi sebuah investasi. Net present value adalah selisih antara jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih present value dari sebuah proyek dan investasi awal. Nah, jika NPV-nya itu lebih dari 0, itu berarti meningkatkan nilai perusahaan dan sudah dianggap oke. Atau kalau misalnya NPV-nya itu kurang dari 0, itu berarti menurunkan nilai perusahaan dan sayangnya kita harus tolak. Dan kita harus menolak aset real tersebut. Oke, nah pada mencari net present value ini kita juga mempunyai rumus yang seperti udah ada di layar. Dengan I0-nya itu merupakan investasi awal, K-nya itu tingkat diskonto atau return yang diharapkan, dan CFI itu arus kas tahun ke I. Nah, namun NPV itu juga mempunyai kesulitan.
Yaitu investor atau manajer keuangan harus mendapat tingkat diskonto yang representatif untuk setiap proyek investasi. Nah, untuk tingkat diskontonya itu bisa dicari juga, tetapi ada eh, rumus-rumus atau tingkat diskontonya ini harus dicari terlebih dahulu ini, untuk bisa menghitung NPV. Oke, kita contoh soal yang pertama ya. Seorang pengusaha sedang mempertimbangkan membuka usaha warnet di sebuah ruko. Dana yang diperlukan untuk investasi ini adalah 500 juta rupiah. Sementara itu, kas bersih yang didapatkan dari usaha ini adalah 10 juta rupiah per bulan terus-menerus. Jika return yang digunakan adalah 12% per annum, hitung NPV usaha ini dan tentukan apakah proyek ini sebaiknya diterima atau ditolak. Nah, dari soal kita udah tahu kalau K-nya itu 12% per annum, berarti 1% per bulan. CFI atau arus kas per periode, uh, maaf, per periodenya itu 10 juta rupiah per bulan. Dan I0 atau modal usahanya itu 500 juta rupiah. Nah, dengan rumus kita ketahui juga kalau PV itu CFI dibagi K dan eh, NPV itu rumusnya itu PV dikurangin I0. Jadi setelah kita cari dan kita tahu PV itu bisa dijadikan CFI itu bisa menjadi A, itu sama saja dengan A. DK setelah dihitung didapatkan net present value-nya itu 500 juta rupiah. Nah, karena net present value-nya itu lebih dari nol, maka proyeknya itu sebaiknya diterima. Sudah oke. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya atau subbab berikutnya yaitu internal rate of return atau IRR. Nah, IRR itu kriteria internal rate of return dan indeks probabilitas tidak menghitung selisih bersih dalam rupiah. Nah, tetapi return bersih dari sebuah proyek investasi secara relatif. Nah, IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV-nya nol. Jadi anggapannya kita itu mencari berapa persen atau berapa return-nya gitu. Nah, jika IRR-nya itu lebih daripada K atau tingkat diskonto yang kita harapkan, itu kita terima. Jika IRR kurang dari K, itu kita tolak. Dan untuk IRR, rumusnya bisa seperti ini. Ini sama seperti yang tadi, cuman beda disama dengan 0 NPV. Oke, lalu biar kebayang atau biasanya tipe-tipe soalnya seperti apa ya untuk mencari IRR, ini ada soalnya. Hitung IRR dari sebuah investasi yang dapat memberikan arus kas bersih 5 juta rupiah per bulan secara terus-menerus jika investasi awal yang diperlukan adalah 400 juta rupiah. Nah, kita ketahui bahwa A atau anuitas atau dia yang dibayar arus kasnya itu 5 juta rupiah per bulan. I0 atau modal awalnya adalah 400 juta rupiah. Dan em, ini merupakan rumus dari IRR atau nol sama dengan A dibagi IRR dikurangin I0. Maka A dibagi IRR itu sama dengan I0. Dan karena kita mencari IRR, jadi rumusnya menjadi IRR sama dengan alfa A dibagi I0, yaitu 5 juta rupiah dibagi dengan 400 juta rupiah. Dan didapatkan 1,25% per bulan atau 15% per annum. Jadi IRR-nya itu 5 IRR-nya 15% per annum. Nah, ini bisa dikatakan eh, terima atau tolak itu tergantung dari kita punya apa yang kita harapkan dari K-nya. Kalau misalnya kita K-nya yang kita harapkan 16% berarti ditolak. Kalau misalnya kita mengharapkan K-nya 10% berarti ini diterima. Itu disesuaikan saja sama investor atau yang ingin ini entah secara dibelinya secara untuk perusahaan atau untuk pribadi.